Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan sehat, lancar, dan tanpa halangan apapun. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita kepada dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai hukum anak angkat dan statusnya dalam Islam. Jadi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pendapat para ulama. Jadi status anak angkat menurut ulama diantaranya Syekh Mahmud Shaltut dalam kitabnya Al-Fatawa menjelaskan bahwasanya hukum tabani atau anak angkat dalam syariat adalah dengan melihat dua sudut pandang. Jadi pendapat beliau terbagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, jika seorang melakukan adopsi anak atau tabani yang diketahui bahwa itu termasuk anak orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dikasih sayang maupun biaya hidup tanpa merubah status anak tersebut, maka tindakan tersebut merupakan salah satu bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan dalam syariat Islam. Jadi yang pertama, jika ada orang yang mengadopsi anak atau merawat, mengangkat anak orang lain, itu selama tidak merubah statusnya, yaitu status dalam nasab ya. Nasab itu istilahnya fulan bin fulan. Nah, itu binnya itu ke orang tuanya itu selama tidak dirubah itu dibolehkan oleh syariat itu. Namun yang kedua, jika seorang mengadopsi anak yang diketahui bahwa anak tersebut anak orang lain, lalu ia menjadikannya sebagai anak yang sah dengan merubah status anak tersebut menjadi anak kandung, dan antara keduanya dapat saling mewarisi dan menanggung pernikahannya ketika hendak menikah, maka tindakan seperti ini sama dengan tindakan orang-orang jahiliyah dahulu, antara orang tua angkat dengan anak angkatnya saling mewarisi sebelum datang syariat Islam. Maka ini tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam syariat Islam. Nah, jadi yang kedua penjelasannya itu ketika ada orang mengadopsi anak itu secara berlebihan di sini maksudnya yaitu sampai merubah status anak tersebut, status nasabnya maksudnya itu menjadi anak kandung. Misalnya merubah sebenarnya Fulan bin Zainal misalnya, kemudian merubah binnya itu menjadi Fulan bin Marwan. Nah, si Marwan ini itu yang mengasuhnya itu tidak boleh merubahnya seperti itu. Nah, jadi hal tersebut dilarang oleh syariat Islam. Nah, kemudian selanjutnya menurut fatwa Lajnah Daimah bahwa hukum mengadopsi anak tabani adalah haram hukumnya karena ia dinasabkan kepada bapak kandungnya sendiri. Nah, kemudian
Syekh Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan syariat telah mengharamkan sistem tabani yang terjadi pada masa jahiliyah di awal datangnya Islam. Kemudian Syekh bin Baz di dalam fatwanya menjelaskan praktek tabani tidak diperbolehkan di dalam Islam. Setiap orang wajib dinasabkan kepada ayahnya sendiri, yaitu ayah kandungnya yang mana itu melahirkan yang berasal dari nasabnya gitu. Ayah kandung merupakan darah daging ayah tersebut gitu. Kemudian adapun jika hanya untuk mendidiknya saja maka tidak mengapa. Itu seperti kita merawat anak orang lain, memberi pendidikan, memberi kasih sayang, selama tidak merubah status nasabnya, itu tidak mengapa di dalam syariat Islam menurut Syekh bin Baz gitu. Kemudian sedangkan jika sampai dikatakan fulan bin fulan sedangkan ia bukan ayah dari si fulan, maka yang seperti ini mutlak dilarang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jika merubah binnya fulan bin fulan, nah fulan yang ini tidak boleh, itu dilarang dalam syariat. Kemudian Syekh Sholih bin Fauzan al-Fauzan di dalam fatwanya menjelaskan tabani adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Adapun jika hanya untuk mendidik dan memberi nafkah maka ini tidak dilarang. Nah, tersebut. Kemudian selanjutnya status anak angkat. Nah, jadi yang pertama ini permasalahan di dalam mahram. Mahram itu apa sih? Mahram itu secara bahasa adalah haram untuk menikahinya. Kemudian secara istilah adalah orang yang tidak boleh dinikahi selamanya, baik karena hubungan kekerabatan ataupun dengan hubungan persusuan. Dalam melihat status anak angkat, bahwasanya anak angkat itu tidak ada hubungan kekerabatan ataupun persusuan sama sekali. Itu jadi anak angkat tidak termasuk mahram. Itu dikarenakan ia boleh untuk dinikahi, itu karena di luar dari hubungan kekerabatan atau persusuan itu. Kemudian yang kedua, wali. Nah, ini masalah perwalian ketika seseorang hendak menikah, khususnya teruntuk bagi wanita gitu. Jadi pernikahan bagi wanita dikatakan sah apabila ada wali atau orang tua kandung maksudnya gitu. Kemudian maka ayah angkat tidak bisa menjadi wali selama masih ada ayah kandungnya. Nah, itu jika wanita masih mempunyai ayah kandung dan dia dirawat oleh ayah angkatnya, itu ayah angkatnya tidak bisa menjadi wali selama ayah kandungnya masih hidup atau masih ada gitu. Dikecualikan jika sang ayah kandung si wanita tersebut berada di tempat yang sangat jauh, misalnya ayahnya di luar negeri, nah kemudian anaknya di Indonesia misalnya. Nah, si wanita ini istilahnya ingin menikah. Nah, berhubung namanya pernikahan itu harus disegerakan. Nah, si ayah itu tidak bisa langsung ke sini datang gitu. Nah, dengan izin ayahnya itu bisa diwakilkan oleh wali gitu, ayah angkatnya gitu, selama ayah kandungnya berkenan gitu memberikan izin gitu. Ataupun jika dalam hal sakit atau apapun yang memang secara syar'i tidak bisa datang menjadi wali tersebut gitu. Kemudian ya itu ayah kandung bisa mewasiatkan kepada ayah angkatnya dari si anak tersebut untuk menjadi walinya, maka ini diperbolehkan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya status dalam warisan.
Jadi sebab orang mendapat warisan itu berasal dari nasab ya, nasab, kemudian nikah dan wala. Nasab ini ya seperti ya tadi yang saya jelaskan, keturunan ya, keturunan. Kemudian nikah ya, nikah suami istri dengan ikatan yang sah gitu sesuai syariat. Kemudian wala ini seorang tuan yang membebaskan budaknya zaman dahulu ya, zaman dahulu. Nah itu kemudian jika si budak ini meninggal, nah si tuannya ini mendapat warisan dari si budak tersebut. Nah seperti itu. Kemudian anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan nasab apapun itu. Jadi anak angkat kan tidak ada nasab dari ayahnya atau saudara atau ibunya gitu. Jadi anak angkat tidak mendapat warisan gitu. Solusinya apa jika ingin memberi anak tersebut harta kita? Itu adalah dalam berbentuk hibah atau hadiah atau wasiat itu. Jadi jika kita mempunyai harta berlebih tetapi kita tidak mempunyai seorang anak, misalnya naudzubillah ya, semoga kita kedepannya selalu diberi keturunan yang soleh solehah gitu, amin. Jadi solusinya seorang yang kaya raya dan dermawan jika ingin memberikan harta kepada anak angkatnya itu dengan niat memberikan hibah atau hadiah atau bisa berbentuk wasiat itu. Wasiat yang tidak melebihi dari sepertiga harta warisan si mayit jika si mayit memiliki ahli waris. Jadi pastinya si mayit mempunyai keluarga ya, kerabat gitu. Nah ini tidak bisa melebihi sepertiga dari harta si mayit tersebut. Nah adapun jika misalnya si mayit sudah tidak mempunyai kerabat siapapun, misalnya saudaranya telah meninggal semua, misalnya dalam satu keluarga, satu kampungnya kerabatnya kemudian kebetulan di situ semua, kemudian terjadi bencana misalnya tsunami atau apapun, kemudian dia yang selamat sendiri. Nah kemudian dia merantau, dia menjadi orang yang kaya raya dermawan. Nah itu tidak mengapa lebih dari sepertiga dari harta warisnya ya. Kemudian yang selanjutnya itu statusnya dalam nasab. Nasab tadi sudah saya singgung, yaitu nasab bisa disebut juga dengan kekerabatan ya, yaitu hubungan antara dua orang karena satu kelahiran yang berjarak dekat, seperti saudara, misalnya kakak adik berasal dari orang tua gitu, ayah dan ibu. Kemudian sepupu gitu, sepupu berasal dari kakek atau nenek gitu, seperti itu merupakan kerabat gitu atau satu jalur, ada yang menghubungkan jalur diantara dua orang tersebut atau lebih gitu. Maka anak angkat bukan termasuk nasab, yaitu karena tidak ada orang yang menjadi penghubung antara keduanya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan, yaitu adopsi anak atau tabani telah terjadi sejak zaman jahiliyah dan awal Islam. Namun kemudian Allah menghilangkan atau menghapuskan hal tersebut dengan menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW agar tidak berbuat demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bahwasannya sebelum Islam telah terjadi, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengangkat Haritsah, yaitu Zaid bin Haritsah. Nah kemudian mengubah
nasabnya binnya itu menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, wahyu tersebut turun, kemudian menghapuskan status anak angkat tersebut yang menghilangkan nasabnya gitu, menjadi diubah kembali jadi Zaid bin Haritsah seperti itu. Nah, kemudian adapun ketika seseorang ingin mengangkat seseorang anak, baik karena motif ingin membantu orang lain yang anaknya banyak sedangkan ekonomi tidak seimbang, atau karena motif belum dikaruniai oleh Allah seorang anak, maka ini diperbolehkan oleh syariat, bahkan dianjurkan selama anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya gitu. Kemudian akan tetapi jika tidak diketahui siapa orang tua kandungnya, maka panggillah mereka sebagai saudara seiman atau maula, yaitu bisa dipanggil na atau yang lainnya gitu, yang sekiranya sopan. Namun jika seseorang itu tetap menasabkan anak angkatnya kepada orang tua angkatnya dengan sengaja, maka sungguh ancaman amat dahsyat baginya. Nah, kemudian tambahan yaitu jika orang tua angkat ingin menikahi istri dari anak angkatnya, itu diperbolehkan, seperti dari kisah Nabi Muhammad itu ceritanya bahwasanya istri Zaid bin Haritsah itu telah diceraikan, kemudian Zaid ini lapor kepada Rasulullah bahwasanya telah menceraikan istrinya. Kemudian istri dari Zaid bin Haritsah ini yaitu Abu Zuhail, nah boleh menikahi istri dari anak angkatnya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan dosa gitu. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di dalam grup atau di dalam website yang tersedia gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman semua, baik dosen maupun para staf guru pengajar atau staf kampus yang lainnya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.